Viral besar di Eropa. Media ternama ESPN ikut beri sorotan dan komentar mengejutkan soal Patrick Kluivert dipecat dari timnas Indonesia yang dianggap layak dan langkah cerdas. Bahkan sampai singgung staf gemuk Belanda minim kualitas hingga dugaan besar dua laga Indonesia di round 4 memang sudah dijual Kluivert ke mafia Timur Tengah. Fans timnas bisa auto kaget dengarnya. Validkah? Breaking news, mantap! Fabrizio Romano ikut soroti dan resmi beri komentar begini soal Patrick Kluivert yang diberhentikan dari kursi pelatih Indonesia. Benarkah juga bocorkan ada dua nama besar tak terduga yang sudah dihubungi PSSI sebagai pengganti Kluivert? Simak info selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert dari jabatan pelatih Timnas Indonesia ternyata tidak hanya mengguncang publik sepak bola tanah air, tetapi juga menjadi sorotan media internasional. Salah satu yang paling keras memberikan komentar adalah media olahraga ternama asal Eropa, ESPN, yang menilai pemecatan Kluivert sebagai ganjaran yang setimpal atas kegagalan besar yang dialaminya bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan eksklusif ESPN, keputusan PSSI itu dianggap wajar dan bahkan terlambat. Mereka menilai apa yang dialami Kluivert adalah konsekuensi langsung dari buruknya kinerja kepelatihan tim asal Belanda tersebut. Padahal Indonesia telah memberikan dukungan luar biasa agar bisa melangkah ke panggung terbesar sepak bola dunia. Indonesia sudah menyediakan segala fasilitas dan dukungan maksimal agar bisa menembus Piala Dunia 2026. Namun hasilnya justru hancur berantakan. Ini murni kegagalan dari sisi kepelatihan, bukan dari kemampuan skuad, ujar ESPN dalam diskusinya. Dalam ulasannya, ESPN menilai bahwa timnas Indonesia di era Kluivert sebenarnya memiliki skuad paling ideal dalam sejarah modern mereka. Pemain-pemain muda berbakat seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Kelvin Verdonk berada dalam performa terbaik. Namun semua potensi itu justru tak berkembang di bawah tangan dingin ex-legenda Barcelona tersebut. Dengan kualitas kuat yang dimiliki Indonesia saat ini, hasil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia seharusnya jauh lebih baik. Kluivert tidak mampu membaca permainan dan sering melakukan keputusan aneh dalam momen penting, jelas ESPN lagi. Media itu juga menyoroti bahwa dibandingkan era Shin Tae-yong, performa timnas Indonesia di bawah Kluivert mengalami penurunan drastis. Bahkan ESPN menegaskan bahwa jika pelatih asal Korea Selatan itu masih memimpin Garuda, Indonesia kemungkinan besar bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat ronde 4. Melihat kualitas permainan Arab Saudi dan Irak yang tidak terlalu menonjol, Indonesia dengan Shin Tae-yong seharusnya mampu menembus babak utama. Tapi di bawah Kluivert, semua peluang itu hilang, tegas ESPN. Namun yang paling mengejutkan, ESPN juga mengangkat isu kontroversial yang tengah beredar di kalangan media internasional. Dugaan keterlibatan Patrick Kluivert dalam praktik judi bola. Disebutkan bahwa ada indikasi kuat dua laga terakhir Indonesia di ronde keempat kontra Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 tidak berlangsung bersih. Beberapa sumber internasional, termasuk analis sepak bola Timur Tengah yang dikutip ESPN, menduga adanya pengaturan hasil yang melibatkan pihak tertentu dan memberi keuntungan finansial bagi oknum di belakang layar. Banyak yang menuding dua pertandingan itu sudah dijual. Kluivert disebut memiliki hubungan dengan jaringan mafia taruhan Timur Tengah. Jika ini terbukti, ini akan menjadi skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Meski belum ada bukti konkret, rumor ini langsung memicu kemarahan publik Indonesia. Nama Kluivert kini menjadi sosok paling dibenci di kalangan supporter Garuda yang merasa dikhianati oleh pelatih yang datang dengan reputasi besar tapi pergi dengan noda besar pula. ESPN juga menyoroti betapa kontrasnya ekspektasi dan hasil nyata.
Ketika Kluivert diumumkan sebagai pelatih baru pada awal 2025, harapan publik Indonesia melonjak tinggi. Dengan pengalaman bermain di Ajax, AC Milan, dan Barcelona, serta reputasinya sebagai legenda sepak bola Belanda, ia diharapkan membawa warna baru dalam filosofi permainan Garuda. Namun hasilnya justru sebaliknya. ESPN menyebut kualitas kepelatihan Kluivert dan staf Belandanya jauh di bawah standar Asia. Ironi besar bagi sepak bola Indonesia. Dengan staf hampir 20 orang dari Belanda, kualitasnya justru kalah dari staf Sintayong yang hanya separuhnya. Tidak ada visi, tidak ada karakter permainan, dan tidak ada motivasi di lapangan, tulis laporan ESPN. Kegagalan ini disebut menjadi tamparan keras bagi PSSI yang sebelumnya begitu yakin bahwa membawa pelatih Eropa akan mengangkat level permainan timnas. Kenyataannya, hasil di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, performa menurun, taktik monoton, dan semangat pemain meredup. Meski ESPN menilai pemecatan Kluivert adalah keputusan tepat, media itu juga menyampaikan rasa simpati terhadap pemain dan supporter Indonesia. Mereka menilai skuad Garuda sejatinya memiliki potensi besar untuk bangkit dan bahkan mencetak sejarah baru di Piala Asia 2027 mendatang. Indonesia telah kehilangan kesempatan emas untuk tampil di Piala Dunia, tapi jangan biarkan kegagalan ini mematahkan semangat. Skuad ini punya masa depan dan dengan pelatih yang tepat, mereka bisa membuat kejutan di Piala Asia 2027, tulis ESPN. ESPN juga menegaskan bahwa kegagalan Kluivert tidak boleh menjadi alasan untuk pesimis. Justru ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran agar Indonesia bisa memilih pelatih dengan karakter kuat seperti Sintayong, sosok yang dinilai memahami DNA sepak bola Indonesia dengan sempurna. Kini publik menunggu langkah berikutnya dari PSSI. Siapa yang akan menggantikan Kluivert? Apakah Indonesia akan kembali ke pelatih Asia seperti Sintayong atau tetap mencari nama besar dari Eropa meski sudah 2 kali gagal? Yang pasti, isu pemecatan Kluivert telah menjadi salah satu drama terbesar dalam sejarah sepak bola nasional, bahkan mengundang perhatian media global seperti ESPN. Mimpi menuju Piala Dunia memang kandas, tapi semangat Garuda, jika tetap menyala, bisa saja kembali terbang lebih tinggi di masa depan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news, mantap! Fabrizio Romano ikut soroti dan resmi beri komentar begini soal Patrick Kluivert yang diberhentikan dari kursi pelatih Indonesia. Benarkah juga bocorkan ada 2 nama besar tak terduga yang sudah dihubungi PSSI sebagai pengganti Kluivert? Simak info selengkapnya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Patrick Kluivert resmi berpisah dengan timnas Indonesia dan menariknya, berita ini langsung dikonfirmasi oleh jurnalis kenamaan Eropa, Fabrizio Romano, sosok yang dikenal sebagai sumber terpercaya di dunia transfer dan kabar sepak bola internasional. Melalui akun X pribadinya, @FabrizioRomano, pada Kamis 16 Oktober 2025 malam waktu Indonesia, Romano menuliskan kabar yang langsung menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Dalam unggahannya, ia menyebut dengan tegas bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah memutus kerjasama dengan pelatih asal Belanda tersebut. Patrick Kluivert telah dipecat oleh Federasi Indonesia dengan segera, tulis Fabrizio Romano. Unggahan singkat itu seketika menuai berbagai reaksi dari netizen Indonesia maupun penggemar sepak bola dunia. Banyak yang kaget, tak sedikit pula yang mulai berspekulasi soal alasan dibalik keputusan mendadak tersebut. Tak bisa dipungkiri, sosok Patrick Kluivert bukanlah nama sembarangan di dunia sepak bola. Bahkan, sebelum datang ke Indonesia, ia sudah memiliki reputasi besar sebagai pemain kelas dunia. Kluivert dikenal sebagai legenda sepak bola Belanda yang pernah membela Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona, 3 klub raksasa Eropa dengan sejarah panjang di kompetisi elit.
Sebagai pemain, ia mencatat 79 caps bersama timnas Belanda dan sukses mencetak 40 gol, menjadikannya salah satu striker tersubur dalam sejarah tim oranye. Tak heran, kehadirannya di kursi pelatih timnas Indonesia sejak awal memicu antusiasme besar dari publik dan media internasional. Bagi sebagian orang, keputusan PSSI ini terasa janggal. Bagaimana mungkin pelatih dengan pengalaman sebesar Kluivert harus berpisah begitu cepat? Namun rupanya, fakta di balik kabar tersebut sedikit berbeda dari apa yang pertama kali diberitakan. Meski Fabrizio Romano menyebut bahwa Kluivert dipecat, PSSI kemudian menegaskan bahwa hubungan kerja mereka berakhir melalui kesepakatan bersama. Federasi memastikan bahwa Kluivert dan tim kepelatihannya mengakhiri kerjasama lebih awal lewat mekanisme mutual termination atau pemutusan kontrak secara sukarela tanpa konflik. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak, termasuk jajaran staf pelatih yang sebelumnya terikat kontrak bersama Kluivert. Artinya, tidak ada pemecatan sepihak, melainkan keputusan profesional yang diambil atas dasar pertimbangan bersama, baik dari pihak pelatih maupun federasi. Padahal, kontrak awal Kluivert dengan timnas Indonesia sejatinya berdurasi 2 tahun hingga 2027, setelah ia resmi ditunjuk pada Januari 2025 menggantikan Shin Tae-yong, pelatih yang sebelumnya tengah berada di puncak karirnya bersama Garuda. Selama hampir 10 bulan memimpin, Patrick Kluivert telah menukangi timnas Indonesia dalam 8 pertandingan resmi. 2 laga terakhirnya bahkan menjadi yang paling krusial, yakni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sayangnya, hasil di 2 pertandingan tersebut tidak berpihak pada Garuda. Indonesia harus menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak yang akhirnya membuat mimpi besar melangkah ke Piala Dunia 2026 pupus di tengah jalan. Kegagalan itu diduga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong evaluasi menyeluruh oleh PSSI. Meski begitu, banyak yang menilai bahwa waktu kerja Kluivert terlalu singkat untuk menilai potensinya secara objektif. Kepergian Kluivert kini membuka babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Dengan 2 turnamen besar di depan mata, Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027, keputusan soal pelatih pengganti menjadi hal yang sangat krusial. Apakah PSSI akan kembali mempercayakan kursi pelatih kepada sosok asing berpengalaman dari Eropa, atau justru saatnya memberikan kesempatan pada pelatih lokal yang memahami kultur sepak bola Indonesia lebih dalam? Pertanyaan ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar Garuda. Nama-nama besar seperti Luis Milla, Jesus Casas, hingga Jan-Olde Rickering bahkan mulai disebut-sebut sebagai kandidat potensial. Keputusan berpisah dengan Patrick Kluivert memang berat, namun bisa jadi langkah tepat untuk mengawali perubahan. Dalam dunia sepak bola profesional, pergantian pelatih adalah hal biasa. Yang terpenting adalah bagaimana federasi bisa belajar dari proses ini dan bergerak cepat menyiapkan masa depan. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah pelatih baru nanti mampu membawa semangat baru dan memaksimalkan potensi generasi muda Garuda, atau justru tekanan tinggi dari ekspektasi publik akan menjadi beban tersendiri bagi siapapun yang menggantikan Kluivert? Nah, ini dia! Berikut agenda Timnas Indonesia usai gagal ke Piala Dunia 2026. Ada 2 event besar menanti? Waktunya Indonesia menggila? Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 memang menjadi pukulan berat bagi publik sepak bola tanah air. Namun, perjalanan Garuda tidak berhenti di sana. Justru setelah kegagalan ini, sederet agenda besar sudah menanti dan menjadi peluang emas untuk menebus rasa kecewa sekaligus membangun kebangkitan baru. Ya, Timnas Indonesia masih punya 2 turnamen besar yang akan diikuti, yaitu Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027.
Dua ajang ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia mampu bangkit, belajar dari kegagalan, dan menatap masa depan dengan penuh semangat baru. Piala AFF selalu menjadi turnamen yang sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Namun, pada edisi sebelumnya di tahun 2024, perjalanan Indonesia harus berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Kala itu, skuad Garuda tersingkir di fase grup setelah hanya finish di peringkat ketiga grup B. Hasil yang jelas tidak sesuai ekspektasi publik dan federasi. Kini, di Piala AFF 2026, targetnya jelas, Timnas Indonesia harus tampil jauh lebih baik. Turnamen ini bisa menjadi titik balik, kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain dan meraih gelar yang selalu luput dari genggaman. Perlu diingat, Piala AFF adalah satu-satunya trofi yang belum pernah berhasil diraih Timnas Indonesia, meskipun sudah beberapa kali mencapai partai final. Menurut laporan dari Kompas.com, Piala AFF 2026 akan digelar pada 25 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dengan jadwal yang relatif panjang, pelatih baru nanti memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan tim yang solid dan kompetitif. Bagi para pendukung setia Garuda, ini akan menjadi momen penting untuk menyaksikan sejauh mana tim kebanggaan mereka berkembang pasca kegagalan di babak kualifikasi Piala Dunia. Selain Piala AFF, Piala Asia 2027 juga menjadi ajang besar berikutnya bagi Timnas Indonesia. Kabar baiknya, skuad Garuda sudah dipastikan lolos langsung tanpa harus melalui babak kualifikasi, setelah sebelumnya sukses melaju hingga 18 besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2060 zona Asia. Pencapaian itu menunjukkan bahwa Timnas Indonesia kini sudah berada di level yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Federasi dan publik kini menaruh harapan besar agar Garuda bisa tampil lebih impresif dibandingkan edisi Piala Asia 2023, di mana Indonesia berhasil melangkah hingga babak 16 besar. Piala Asia 2027 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 dan diharapkan menjadi ajang untuk menegaskan eksistensi Indonesia di tingkat benua. Namun sebelum menatap dua ajang besar itu, ada satu tantangan penting yang harus segera diatasi. Siapa pelatih baru Timnas Indonesia? Seperti diketahui, PSSI resmi memecat Patrick Kluivert beserta seluruh staf kepelatihannya pada Kamis 16 Juli 2025 malam WIB. Keputusan tersebut diambil setelah hasil mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga artikel ini ditulis, PSSI belum mengumumkan pengganti resmi Kluivert. Meski begitu, federasi berpeluang menunjuk pelatih sementara untuk FIFA Matchday November 2025 sebelum menetapkan pelatih permanen menjelang Piala AFF 2026. Bagi banyak penggemar, nama-nama calon pelatih baru menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan. Apakah PSSI akan mendatangkan pelatih asing berpengalaman atau justru memberi kesempatan bagi pelatih lokal untuk memimpin generasi baru Garuda? Menariknya, Timnas Indonesia masih punya 12 laga uji coba internasional FIFA Matchday yang bisa dimanfaatkan untuk membangun fondasi tim baru. Laga-laga ini sangat penting, bukan hanya sebagai sarana evaluasi, tetapi juga sebagai kesempatan emas untuk mendongkrak ranking FIFA. Berikut adalah agenda resmi Timnas Indonesia setelah gagal ke Piala Dunia 2026. FIFA Matchday digelar 10-8 November 2025, 31 Maret 2026, 1-9 Juni 2026, 11 Juni sampai 9 Juli 2026, 21 September sampai 6 Oktober 2026, dan 9-17 November 2026. Piala AFF 2026 digelar 25 Juli sampai 26 Agustus 2026. Piala Asia 2027 digelar 7 Januari sampai 5 Februari 2027. Dengan jadwal sepadat ini, konsistensi dan manajemen waktu akan menjadi kunci. PSSI dan pelatih baru harus cermat dalam meramu tim agar tidak kelelahan menjelang turnamen besar.
Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia memang menyakitkan, tetapi bukan akhir dari segalanya. Justru inilah saat yang tepat bagi sepak bola Indonesia untuk menata ulang visi, strategi, dan arah pengembangan tim nasional. Piala AFF dan Piala Asia bisa menjadi ajang pemanasan sekaligus batu loncatan untuk membangun fondasi menuju masa depan yang lebih gemilang. Kini semuanya bergantung pada bagaimana PSSI mengambil keputusan, mulai dari memilih pelatih baru, mengatur jadwal latihan, hingga memastikan regenerasi berjalan mulus. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola tanah air? Apakah Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027 akan menjadi awal kebangkitan Garuda setelah kegagalan di Piala Dunia 2026?